wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Mogola. Saya dari Universitas Hairul Ternate, Prodi Akuntansi kelas 4B. Pada area globalisasi ekonomi yang semakin berkembang pesat, pengambilan keputusan investasi menjadi krusial bagi para pelaku pasar keuangan. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah pengambilan keputusan investasi berbasis nilai yang mengintegrasikan perkembangan etika lingkungan dan sosial dalam proses pengambilan keputusan finanis. Dalam konteks ini, perusahaan berkelanjutan menjadi subjek yang menarik untuk dilihat. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan profesional mereka. Namun, meskipun kesadaran akan pentingnya investasi berkelanjutan semakin meningkatkan, masih terdapat gap pengetahuan dalam pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai ini benar-benar diintegrasikan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan berkelanjutan. Melalui studi kualitatif yang mendalam dan studi kasus pada perusahaan berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk memanggil proses pengambilan keputusan investasi berbasis nilai, pengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut, serta penganalisis dampaknya terhadap kinerja finansial dan non-finansial perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat mengisi gap pengetahuan dalam literatur keuangan, tetapi juga memberikan kawasan yang berharga bagi praktisi dan pengambilan keputusan di perusahaan berkelanjutan untuk meningkatkan efektifan dan dampak positif dari keputusan investasi berbasis nilai. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pengambilan keputusan investasi berbasis nilai dilakukan di perusahaan berkelanjutan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan investasi berbasis nilai di perusahaan berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana integrasi nilai-nilai etika lingkungan dan sosial memengaruhi proses pengambilan keputusan investasi di perusahaan berkelanjutan. Yang keempat, apa dampak dari pengambilan keputusan investasi berbasis nilai terhadap kinerja finansial dan non-finansial perusahaan berkelanjutan. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana para pengambilan keputusan di perusahaan berkelanjutan mengevaluasi dan mengukur keberhasilan implementasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan investasi. C. Tujuan penelitian. Tentunya berikut adalah tujuan penelitian yang sesuai dengan judul analisis pengambilan keputusan investasi berbasis nilai studi kasus pada perusahaan berkelanjutan. Yang pertama, menganalisis proses pengambilan keputusan investasi berbasis nilai di perusahaan berkelanjutan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang kedua, mengidentifikasi integrasi nilai-nilai etika lingkungan dan sosial dalam proses pengambilan keputusan investasi di perusahaan berkelanjutan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak dari pengambilan keputusan investasi berbasis nilai terhadap kinerja finansial dan non-finansial perusahaan berkelanjutan. Yang keempat, menganalisis cara pengambilan keputusan di perusahaan berkelanjutan, mengevaluasi dan mengukur keberhasilan implementasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan investasi. Yang terakhir, yang kelima, menganalisis cara pengambilan keputusan di perusahaan berkelanjutan, mengevaluasi dan mengukur keberhasilan implementasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keenam, tujuan tersebut mengarahkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang
mendalam tentang bagaimana nilai-nilai berbasis etika, lingkungan, dan sosial diintegrasikan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan praktik pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan. Bab 2, tinjauan pustaka A. Konsep dan teori. Pertama, pengambilan keputusan investasi berbasis nilai pengambilan keputusan investasi. Berbasis nilai pengacu pada pendekatan dalam pengambilan keputusan finansial dan mempertimbangkan nilai-nilai etika, lingkungan, dan sosial. Selain pertimbangan keuangan tradisional, konsep ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Kedua, etika investasi. Teori etika investasi berbahasa tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan etika memengaruhi pengambilan keputusan investasi. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap tanggung jawab sosial berkelanjutan, lingkungan, dan dampak sosial dari investasi. Yang ketiga, investasi berkelanjutan. Keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik atau ESG. Investasi berkelanjutan bertujuan untuk mencapai hasil dan seimbang antara portofolitas dan kelanjutan. Yang keempat, mode pengambilan keputusan investasi. Teori-teori tentang model pengambilan keputusan investasi memberikan pandangan tentang proses pengambilan keputusan, termasuk faktor-faktor yang dipertimbangkan, strategi, evaluasi, dan kriteria berhasilan. Model-model ini dapat disesuaikan dengan konteks investasi berbasis nilai di perusahaan berkelanjutan. Yang kelima, pengukuran kinerja berkelanjutan. Konsep pengukuran kinerja berkelanjutan melibatkan metode dan indikator untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam aspek keuangan dan non-keuangan, seperti ESG. Pengukuran kinerja ini penting dalam mengevaluasi dampak dari pengambilan keputusan investasi berbasis integrasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan. Teori tentang integrasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan membahas tentang bagaimana nilai-nilai etika, lingkungan, dan sosial dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan investasi. Hal ini meliputi metode, evaluasi, peran, pengakuan kepentingan, dan strategi implementasi. Yang ketujuh, berkelanjutan keuangan. Teori berkelanjutan keuangan mencakup konsep-konsep tentang bagaimana praktik keuangan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan ini, termasuk aspek-aspek seperti inovasi keuangan berkelanjutan, mitigasi risiko ESG, dan relutasi perusahaan. Yang kedelapan, faktor-faktor eksternal dan internal dan pengambilan keputusan investasi. Teori tentang faktor-faktor eksternal dan internal mencakup pengaruh lingkungan eksternal seperti regulasi pemerintah, tren pasar, dan tekanan dari pengakuan kepentingan eksternal, serta faktor internal seperti budaya perusahaan, struktur organisasi, dan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan berkelanjutan. Yang kesembilan, pengukuran dampak sosial dan lingkungan. Teori dan metode pengukuran dampak sosial dan lingkungan memberikan kerangan kerja untuk menilai efektif dari integrasi nilai etika, lingkungan, dan sosial dalam pengambilan keputusan investasi. Ini termasuk pengukuran
ROI sosial, analisis dampak lingkungan, dan evaluasi efek positif terhadap masyarakat. Yang ke-10, konsep keseimbangan antara portabilitas dan keberlanjutan. Teori keseimbangan antara portabilitas dan keberlanjutan membahas tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan finansial sambil memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ini melibatkan strategi seperti integrasi nilai-nilai berkelanjutan dalam strategi bisnis, pembangunan rantai panaskan dan bertanggung jawab, dan upaya-upaya untuk mencapai SDG. Penelitian sebelumnya tentang analisis pengambilan keputusan investasi berbasis nilai, studi kasus pada perusahaan berkelanjutan, integratif, Sustainable Valuations. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan investasi berbasis nilai di JYZ, sebuah perusahaan berkelanjutan yang memprioritaskan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam strategi investasinya melalui studi kasus mendalam. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan investasi berbasis nilai, pengambilan integrasi, implementasi nilai-nilai berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja finansial dan non-finansial perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai berkelanjutan dalam pengambilan keputusan investasi di JYZ melibatkan faktor-faktor seperti komitmen manajemen tingkat atas, keterlibatan pemangku kepentingan, penggunaan metrik ESG dalam evaluasi investasi, dan integrasi nilai-nilai dalam proses evaluasi risiko. Dampak dari pengambilan keputusan investasi berbasis nilai ini mencakup peningkatan reputasi perusahaan, mitigasi risiko jangka panjang, dan kontribusi komunikasi pembelajaran organisasi dan adaptabilitas. Juga didefinisikan sebagai faktor kunci dalam budaya organisasi yang berkontribusi pada pengelolaan risiko yang baik. Kesimpulan, studi ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai berkelanjutan dalam pengambilan keputusan investasi dapat membawa manfaat strategis dan finansial dan signifikan bagi perusahaan. Aplikasi dari penelitian ini adalah pentingnya para nilai-nilai berkelanjutan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dan memperkuat posisi kompetitif di pasar yang semakin berkelanjutan. 3. Metodologi penelitian. Pendekatan fenomenologis. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai berkelanjutan dalam pengambilan keputusan investasi dapat membawa manfaat strategis dan finansial dan signifikan bagi perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peran nilai-nilai berkelanjutan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dan pengangkuat posisi kompetitif di pasar yang semakin berkelanjutan. 1. Proses pengumpulan data fenomenologis. Dalam pendekatan fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pengambilan keputusan, observasi langsung terhadap proses pengambilan keputusan, investasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan investasi dan laporan kinerja perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang makna dan pengalaman individu dalam konteks pengambilan keputusan investasi berbasis nilai.
Yang kedua, analisis fenomenologis. Analisis data fenomenologis dilakukan melalui langkah-langkah seperti redukasi fenomenologis, kategorisasi tematis, dan pencarian makna-makna yang tersembunyi dalam pengalaman dan persepsi individu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, dan esensi-esensi yang muncul dari data mengenai pengambilan keputusan investasi berbasis nilai di perusahaan berkelanjutan. Yang ketiga, kelebihan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis memiliki kelebihan dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna subjektif yang melekat dalam pengambilan keputusan investasi berbasis nilai. Pendekatan ini juga dapat menyoroti aspek-aspek kualitatif dan emosional yang seringkali tidak terungkap melalui pendekatan kuantitatif. Keempat, tantangan dan batasan. Pendekatan fenomenologis meskipun memberikan pemahaman yang mendalam, pendekatan fenomenologis juga memiliki tantangan seperti subjektivitas penelitian dalam menafsirkan data, kompleksitas analisis kualitatif, dan keterbatasan generalisasi hasil. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan batas-batas dan strategi mitigasi dalam penggunaan pendekatan fenomenologis. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini dapat memperoleh wawasan yang dalam tentang pengalaman dan persepsi individu terkait pengalaman keputusan investasi berbasis nilai di perusahaan berkelanjutan yang dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman dan praktik di bidang ini. Yang kelima, penerapan pendekatan fenomenologis pada studi kasus dalam konteks studi kasus pada perusahaan berkelanjutan. Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk mengambil pengalaman dan persepsi individu terkait dengan integrasi nilai-nilai berkelanjutan dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai yang diutamakan, dilema etis yang dihadapi, motivasi dan di balik keputusan investasi, dan pengalaman belajar dari keputusan masa lalu. Pemilihan sampel, metode pengumpulan data. 1. Pemilihan sampel. Kriteria inklusi pilihan perusahaan kelanjutan yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai etika, lingkungan, dan sosial dan pengambilan keputusan investasinya. Industri. Pilihan perusahaan dari berbagai industri yang mewakili beragam sektor ekonomi seperti energi terbarukan, manufaktur berkelanjutan, layanan finansial, dan teknologi hijau. Skala perusahaan. Pilih perusahaan dengan berbagai skala operasi termasuk perusahaan besar, menengah, dan berkelanjutan. Ketersediaan data. Pastikan data yang diperlukan untuk penelitian seperti dokumen kebijakan investasi, laporan keberlanjutan, dan informasi terkait pengambilan keputusan tersedia dan dapat diakses dengan baik. 2. Metode pengumpulan data. Focus group atau FGD. Selain wawancara mendalam individu, dilakukan juga FGD dengan tim pengambilan keputusan investasi untuk memperoleh pandangan kolektif tentang nilai keberlanjutan yang diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Diskusi kelompok ini dapat mengungkapkan perspektif yang berbeda dan dinamika tim dalam pengambilan keputusan. 1. Analisis laporan kinerja dan kebijakan. Focus group atau FGD. Selain wawancara mendalam individu, melakukan juga FGD dan tim pengambilan keputusan. Bisa juga memperoleh
pandangan kolektif tentang nilai-nilai berkeberlanjutan, integrasi dalam proses pengambilan keputusan di sana.